warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdania Riyadatul Aisyah dari TKK kelas 3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil konfigurasi jaringan dengan menggunakan 3 router yang saling terhubung secara statis. Ketiga router saling terhubung menggunakan kabel serial untuk membentuk koneksi antar jaringan atau WAN. Setiap router yang terhubung ke sebuah switch, lalu ke server dan beberapa PC. Setiap jaringan memiliki alamat IP yang berbeda. Topologi ini dibuat menggunakan aplikasi Cisco. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari setiap perangkat. Yang pertama, terdapat router. Router berfungsi sebagai penghubung antar jaringan atau sebagai gateway utama yang mengarahkan lalu lintas data keluar dari jaringan lokal. Yang kedua ada switch. Switch berfungsi menghubungkan semua perangkat seperti PC dan juga server dalam satu jaringan lokal. Yang ketiga ada server. Server berfungsi menyediakan layanan DHCP yang memberikan alamat IP secara otomatis ke semua PC di jaringan tersebut. Yang keempat ada PC. PC bertindak sebagai klien yang menerima IP dari server dan bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya ada kabel serial. Kabel serial digunakan untuk menghubungkan antar router agar ketiga jaringan bisa terhubung. Dari susunan ini, setiap jaringan lokal bisa saling berkomunikasi lewat router masing-masing. Dalam topologi ini terdapat 3 router, yaitu router pertama, router kedua, dan juga router ketiga. Router pertama terhubung dengan jaringan LAN 192.168.20.0. Lalu router kedua terhubung dengan jaringan LAN 192.168.30.0. Lalu router ketiga terhubung dengan jaringan LAN 192.168.40.0. Interface FA 0/0 digunakan untuk koneksi ke jaringan lokal atau switch. Misalnya, diberikan IP 192.168.20.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Sementara interface S0/0/0 digunakan untuk koneksi antar router. Misalnya dengan IP 192.168.8.1. Perintah no shutdown digunakan untuk mengaktifkan port tersebut karena secara default port router dalam keadaan mati. Fungsinya mengaktifkan jalur komunikasi agar dapat terhubung dengan jaringan dan router lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan routing statis. Routing statis digunakan agar router tahu arah atau jalur ke jaringan lain secara manual. Sebagai contoh, jika router pertama ingin mengirimkan data ke jaringan router 3, maka ditentukan router statis menuju ke jaringan 192.168.30.0 melalui router tetangga dengan alamat 192.168.8.2. 192.168.30.0 merupakan jaringan tujuan. Lalu 255.255.255.0 adalah subnet max dan 192.168.8.2 adalah gateway selanjutnya. Fungsinya supaya router tahu kemana data harus dikirim tanpa menggunakan protokol routing dinamis. Selanjutnya saya akan menjelaskan DHCP server. DHCP digunakan untuk memberikan alamat IP otomatis pada setiap PC di jaringan tersebut. Server diatur sebagai DHCP server, namun IP server adalah statis dengan IP router, bertindak sebagai gateway. Dalam pengaturan DHCP terdapat beberapa bagian penting seperti IP DHCP pool digunakan untuk memberikan nama pada kelompok IP. Lalu network menentukan jaringan yang akan dibagikan. Lalu ada default router adalah alamat gateway dari router. Selanjutnya ada DNS server digunakan agar PC bisa mengakses nama domain. Lalu ada exclude address digunakan untuk IP yang tidak boleh dibagikan. Biasanya dipakai untuk router dan server. Fungsinya memudahkan admin jaringan karena semua PC mendapatkan IP otomatis tanpa setting manual.
Setelah semua konfigurasi selesai, dilakukan pengujian untuk memastikan jaringan sudah berfungsi dengan benar. Langkah pertama adalah mengecek apakah semua PC sudah mendapatkan IP otomatis dari server DHCP. Kemudian dilakukan uji ping antar jaringan, misal dari PC di jaringan pertama ke PC jaringan ketiga. Jika hasil ping menunjukkan balasan atau replay, berarti konfigurasi sudah berhasil dan semua jaringan saling terhubung. Dari konfigurasi ini dapat disimpulkan bahwa routing statis berfungsi untuk menghubungkan antar jaringan secara manual, sementara DHCP server berfungsi untuk membagikan alamat IP secara otomatis kepada setiap perangkat. Lalu switch menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, sedangkan router menjadi pengatur lalu lintas data antar jaringan. Dengan pengaturan ini, semua perangkat dapat saling berkomunikasi dengan lancar dan efisien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.